Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat jelata. Jumpa lagi dengan Kang Bugel di acara yang penuh inspirasi. Sobat, dari waktu ke waktu tayangan podcast kita ini semakin berdinamika, semakin berwarna. Alumni-alumni yang hadir pun di studio juga sudah semakin banyak dinamikanya ya. Kemarin kita sudah angkat alumni-alumni dari angkatan pertama, angkatan kedua, ya, angkatan keempat ya, bercerita tentang Gita Cita, ya bukan Gita Cinta, Gita Cita, masa-masa di SMA, bagaimana keseruan-keseruan mereka ya. Sebelumnya kita sudah ngangkat Kak Ayu ya, seorang sosok entrepreneur ya, dari seorang manajer ya, terjun bebas menjadi seorang pengusaha kuliner. Sebelumnya juga ada Ayu ya, angkatan 2007 Hela ya, yang kuliah di broadcast gitu ya. Tapi begitu kerja dia di banking ya, sempat menjadi administrasi di BP3IP ya, terus kemudian sempat di Argo juga. Tapi akhirnya beliau terjun di dunia usaha ya, yang luar biasa. Sebulannya menghasilkan income yang besar. Nah, kali ini sobat, di studio sudah kehadiran dua sosok alumni yang buat saya unik ya. Kenapa uniknya? Nggak panjang lebar ya, kita perkenalkan satu persatu dari ASN 92 ini ya. Yang pertama, ada yang paling cantik di antara kita berdua nih, ada Rati. Ya, Kak. Aduh, Rati. Di sebelah Rati ada Herman. Nah, ini kalau di Facebooknya namanya Herman Perintis. Nggak, betul. Saya nggak tahu dia merintis apaan ya. Tapi unik gitu ya. Oke, Rati. Iya. Dulu lulus tahun berapa di 92? 2001. 2001. 2001. Berarti nggak sempat ketemu saya ya. Iya. Rugi loh nggak ketemu Iya saya. ya. Aduh, padahal sosok yang paling unik gitu ya. Iya, kalau kata Donat membantet. Aduh. Kurang lagi. 2001. Herman tahun berapa? Sama 2001 Oh, satu juga. angkatan ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Sempat sekelas nggak? Enggak, Enggak ya? Enggak ya? enggak. Kita Enggak. kelas 1 beda, kelas 2 beda, kelas 3 beda. Kelas 3 beda. Saya Dulu IPA, IPA, IPS. IPS. Di rentang waktu terakhir sudah berapa bulan nggak ketemu? Seperti ini. Hitungannya bukan bulan sih, kita hitungannya lumayan lama, puluhan tahun. Iya. Puluhan Serius? tahun. Iya. Kita baru ketemu kemarin tahun 2020 ini melalui status media sosial itu terkait dengan kegiatan yang mau kita rekrut teman-teman, salah satunya adalah di angkatan kami 2001 ya. Oke. Jadi kami awal mulanya berkumpul itu memang ada grup, tapi kita mulai dengan membuat kaos itu buat angkatan 2001. Oh, awalnya dari situ. Dari situ. Kumpul dari mulut ke mulut, Iya. kumpulin nomor-nomor WhatsApp gitu ya. Terbentuklah, baru ketemu. Iya. Sudah berapa puluh tahun kira-kira, ingat nggak? Dari Kalau lulus ya, sama Man? Raffi dari lulus kita Dari ya, Ti, ya lulus. Dari lulus 2001 ya. 2001 Sampai 2020. 2020. 19 tahun. 19 tahun ya? Iya, betul. Wih, kalau anak tuh udah kuliah loh. Udah matang ya. Udah mateng ya? Benar. Bahkan mendekati selesai tuh ya. Nah, Umur 19 Kuliahan. tahun, kalau yang pintar tuh sudah mendekati selesai ya. Nah, ini unik nih ya. Beliau saja yang hitungannya 2001 lulus ya. Adik-adik ini, adik-adik lah karena saya Ya. lebih tua ya. Sudah 19 tahun gitu ya. Bisa kebayang tuh ya. Alumni-alumni angkatan pertama yang sekarang ada di Medan gitu ya, ada Dr. Iwan gitu ya. Ada juga Maya yang di Kalimantan gitu ya, ada yang di Sulawesi gitu ya. Betapa kangennya mereka dengan sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah dengan medsos bisa bertemu lagi. iya, betul. Ya, bisa bertemu lagi dan ya yang dibicarakan ya seputar tentang masa-masa sekolah gitu kan, Iya. kenangan-kenangan itu. Nah, bicara masalah kenangan nih, bicara masalah kenangan. Tati, Ya. punya kenangan unik apa sih? Kenangan SMA unik. 92? Kenangan unik di 92 apa ya? Dulu tuh saya tuh nggak yang kenal sama Herman juga nggak yang deket banget ya. Enggak. Soalnya saya temenannya paling ya cuma itu aja. Itu aja tuh berapa Maksudnya orang? cuma siapa ya? Kayaknya cuma 6 orang doang. Cuma 6 orang sama 3 tahun.
Ya ada beberapa, cuma yang paling Yang dekat ya paling cuma akrab 6 gitu ya? itu Grup aja. gitu ya? Iya, Kayak dulu Dilan dibilang gitu gini, ya? geng-geng ya ampun. Punya namanya nggak sih dulu, ada geng namanya nggak? Apa ya dulu? Kalau nggak salah tuh CKC kok nggak salah. CKC itu apa tuh? Cepet kumpul cihuy kok nggak Iya. salah tuh. Iya. Cepet Terus dulu kumpul tuh kalau apa yang lainnya tuh pada bilangnya tuh kita tuh kumpulan gerobak, geloboran orang Batak. Cuma saya kan orang Jogja, cuma Lah, itu kebawa mereka yang lainnya karena orang Medan semua. Oh, lahir memang di Jogja. Enggak di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi sorry loh, logat Jawanya tuh kok kental. Masa? Iya. Buat seorang yang lahir di Jakarta Iya. ya, terus masuk dalam gerombolan orang Batak gitu ya, Iya. gerobak tadi gitu ya. Sampai sekarang saya tadi begitu pertama kali ketemu kita di luar ya, waktu off-air gitu ya. Ini orang unik juga nih gitu. Maksudnya bisa mempertahankan logat bahasa Jawanya gitu. Apa sehari-hari di rumah? Enggak. Enggak. Suami saya orang Subang. Wow. Pakai bahasa Sunda ya? Enggak sih. Enggak ya? Bahasa Pakai bahasa Indonesia. biasa aja. Tapi dulu waktu sama orang tua dibiasakan pakai bahasa Iya, Jawa ya? memang. Kayak bahasa Toto Titiyu segala macam gitu ya. Dua-duanya orang Jogja. Mama saya orang Jogja, papa orang Solo. Lembut. Lembut. Lembut dua-duanya. Pantes lah kalau Rati jadi lembut juga gitu. Tapi bisa masuk ke gerombolan orang Batak, orang lembut itu luar biasa. Iya gitu. ya. Nah, pada saat di SMA ya, 92, siapa sih guru yang jadi idola? Aku sih karena sukanya aktivitas ya olahraga, jadi Paroni aku sukanya. Oh. Iya nggak sih olahraga? Paroni ya? Ya, Betul. guru Iya. olahraga Paroni. Ada Paroni, Paroni. dulu ada Ada Pak Susilo, iya. Terus Kita nanti dua masuk doang. ada Pataga Iya. ya. Iya. Ada Pataga. Pataga itu tiga-tiganya orang unik semua itu. Yang satu jago bulu tangkis, yang satu jago Sepak bola, sepak bola, basket. yang satu basket. Iya. Gitu kan? Masing-masing ini luar biasa. Dan saya kalau diajak mereka saya pasti mau ikut. Kalau ke Ancol, udah gratis dikasih duit. Jadi ngawasin adik-adik yang pada berenang gitu kan, cuma duduk doang gitu kan. Aman, tanda tangan, pulang dapat duit, terus ribu. Dan itu uniknya ketika kita jadi alumni, maksudnya yang saat itu juga kita aktif gitu ya. Dan Paroni luar biasa loh. Selain olahraga dia main gitarnya, nyanyinya itu ya. Sempat punya band dia gitu. Herman sendiri man, Iya, Kak. punya guru favorit nggak sih, idola itu? Guru favorit saya dulu paling suka kebetulan kan memang dari IPA. Hah? Paling yang saya kagumi sosoknya adalah Ibu Panglipuring Tias. Wih, Ibu serius? Tias, ya. Itu wali kelas saya loh, kelas Oh 3. ya, Wali kelas saya di ya. universitas. Dan saya juga memang senang dengan pelajaran biologi. Gitu. Dan itu akhirnya memacu masuk di kuliah keperawatan ya. Ya, jadi saya lulus SMA itu 2001, masuk ke perawatan, lulus 2004 dan bekerja di 92. Itu. Nah, itu dulu kuliah di perawatan di mana di kampusnya? Di Bina Insan, di Rumah Sakit Pelabuhan. Rumah sakit pelabuhan Iya. ini ya? Iya, Jalan Keramat. Jalan Keramat Jalan- itu ya? iya. Oh, dia ada sekolah perawatnya. Ya, dulu di bawah naungan yayasan pendidikannya. Sekarang masih? Masih sekarang tinggalnya nggak di rumah sakit lagi, di Ruko. Oh, di yang depannya itu. Iya, ya? betul. Depannya. Susah nggak sih man jadi seorang ini perawat man? Susah enggaknya pasti semuanya basically belajar dari awal lagi. Oke. Dari awal, tapi tergantung dari kitanya bisa memahaminya, mengertinya. Oh. Ya pasti butuh proses juga. Awal-awal itu kita udah dicekokin dengan nama Latin yang sehari-hari kita belum paham. Ngejelimet ya. Iya, betul, Kak. Terus sempat ada ini nggak sih, maksudnya di akhir-akhir kuliah itu dimasukin di satu ruangan yang penuh mayat atau segala macam gitu? Oh, tidak. Enggak ya? Tidak ada. Tidak ada. Ospek itu sudah tidak ada lagi yang model perpeloncoan, tapi benar-benar pendidikannya yang kita Yang kenalkan. dikedepankan. Iya. Itu ada ikatan dinas nggak di situ? Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang lulusan dari situ kemana aja silakan. Kalau seandainya Mau dia, mengabdi di situ juga ya boleh. gitu. Tentunya lebih mudah ya. Mm-mm, Nggak betul perlu betul. persyaratan segala macam gitu. Oh ini dari Binsana bisa masuk gitu ya. Bisa pasti itu kalau dari pelabuhan ya, rumah sakit pelabuhannya. Jadi bisa langsung masuk itu atau rumah sakit yang di bawahnya mereka gitu. Iya. Kayak Port Medical Center mungkin gitu ya. Iya, PMC. Nah, itu masih apa namanya? Anak mungkin ya. Iya. Atau mitra. Masih di bawah naungan pelabuhan juga ya. Masih pelabuhan cuma pakai nama bahasa Inggris aja ya. Iya, Port Biar orang Medical. yang Port Medical Betul. Center. Nah, Rati sendiri dulu dari 92 kuliah di jurusan apa sih? Akuntansi. Akuntansi.
Ih, berarti anak buahnya Bung Kan ya? Harusnya idolanya Bung Kan ya? Iya. Karena ngambil akuntansi loh. Saya jujur, akuntansi itu sesuatu yang membuat saya menjenuhkan dulu belajar. Jadi dulu ada buku jurnal kan ya, nggak salah ya. Itu kalau dulu jurnal tuh yang kerjain teman saya, man. Saya paling nggak bisa tuh, malas gitu, ngitung duit sekian puluh ratusan juta duit orang gitu kan, duitnya nggak ada gitu. Ayo kerjain berarti biasanya cewek tuh gitu kan. Yang rajin ya. Iya, yang jenda. Ntar gue jajanin deh. Padahal saya juga nggak jajanin teman gitu kan, belinya 2 gitu kan gitu. Akuntansi di mana akuntansi? Di IBN, sekarang namanya IBN. Yang Cawang itu ya? Iya. Oh, dulu namanya STI Nusantara. STI Nusantara, bener. Berapa? Itu S1 ya? D3. D3? Oh, tapi sekarang sudah ambil S1 susah. Udah. Sudah ya. Dan sekarang bekerja di Perbankan. perbankan. Oke, di salah satu bank swasta atau BUMN? Swasta. Bank swasta ya. Kalau boleh tahu nih, posisinya apa sih? Head teller. Head teller. teller. Jadi kepalanya teller ya. Iya. Jadi yang pada teller gitu. Itu kepalanya dia nih. Iya. Ini kalau mau teller nih atau mau makarati ini. Itu mah teller. Beda lagi. Apa beda ya? Padahal tulisannya sama ya. Teller. Cuma pengucapannya aja ya. Gitu. Jadi itu selesai kuliah langsung masuk di dunia itu ya. Enggak sih, Enggak. waktu itu sempet main-main dulu sama orang tua waktu itu, putar-putar kemana, main keluar kota. Terus akhirnya ya udah masuk ke situ juga ya, ada yang masukin dulu teman ke situ. Terus ya udah diterima, ya udah langsung nerusin. Masa main-main sama orang tua berapa tahun selepas dari kuliah? Ada setahunan lah. Lama ya? Nggak lupa? Hah? Nggak lupa? Enggak sih. Ilmu-ilmunya selama setahun kan, setahun main-main doang sama orang tua gitu kan. Nyenangkan hati orang tua gitu. Akhirnya balik lagi, langsung masuk langsung di bank itu Langsung ya? dipenin. Langsung di situ ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Di lokasi yang sama atau berbeda awalnya pertama masuk? Beda-beda sih. Beda-beda. Beda Pertama cabang. Dulu pertama di tempat Tapi mana? seputaran Kelapa Gading. Oh, masih seputaran Kelapa Nah, Gading. Tapi seputaran masih Kelapa di Gading. situ Iya. ya. Di Oke, situ. Man. Hmm. Saya nih mengikuti mungkin kalau Rati karena tidak ikut di OSIS ya. Sempat OSIS nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak OSIS ya. Saya nggak tahu Herman dulu OSIS sempat OSIS di OSIS. ya. OSIS. Di bidang apa? Saya wakil ketua 2. Wakil ketua 2 ya. Tapi saya tidak mengenal Hermannya bukan sebagai OSIS-nya dulu tuh Ya. malah gitu ya. Saya kenal Hermannya seorang anggota Paskibra ya. Betul. Dan badannya dulu belum segini. Enggak, benar. Kalau sekarang dia jadi anggota Paskibra segini, itu jalanan berapa kali ditambal tuh. Bakalan bopak ya. Oh iya, dan rasanya udah nggak bisa langkah tegap mah. Cepet ini apa udah ngap kepan. Udah. Udah nggak 45 ya. Ya, udah Paling bukan 20, 45. Nah, 20 turun ya. Ngangkat udah keberatan paha ya. Udah. Iya karena kita di 92 tuh Paskibra dan Pramuka itu kan kakak beradik. Iya, ya, betul. kakak beradik gitu. Meskipun kita Pramuka lahir pertama, tapi pada perkembangannya yang lebih banyak anggotanya di Paskibra malah Paskibra, ya, gitu. betul. Tapi itu tidak memutuskan tali silaturahmi kita, Benar. kegiatan bareng gitu kan, baik di sekolah ataupun sampai kita beberapa generasi itu selalu orientasi bareng ini Ciapus gitu ya gitu. Man, setahu saya nih ya, setahu saya kan Herman kan di perawat gitu ya. Iya. Terus sekarang ada di posisi mengajar katanya. Betul. Itu gimana keplesetnya? Jadi memang awal mulanya perawat basically cuma kerja di salah satu rumah sakit swasta. Karena mungkin bahasanya besar pasak daripada tiang. Wow. Jadi akhirnya saya iseng-iseng awal mula 2004 main ke sekolahan yang kebetulan sekolahan lagi awal mulanya itu mau ikut lomba sekolah sehat. Oke. Lomba sekolah sehat ya. Membantu tapi lama-lama dilibatkan terkait dengan ketika misalnya saya dinas malam berarti kan artinya pagi bisa standby di sekolahan. Saya dinas siang juga saya bisa standby nanti jam 12 saya izin untuk prepare kerja gitu. Jadi ya itu awal mulanya. Nah, lama-lama kecintaan saya itu suka akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perawat. Dan saya memang di 92 itu adalah sebagai petugas UKS. Ya itu dia. Setahu saya keterlibatannya awalnya hanya petugas UKS ya. Iya, betul. Dan beberapa kali saya sempat
numpang tidur ya di Iya. ruangan yang karena ruangannya besar gitu ya. Ruangan besar, kasurnya aja ada berapa ya? Ada 6 Empat. ya, Hah? 4. 4 ya? 4. Dan itu berbilik-bilik gitu ya. Iya, Itu saya betul. sempat tidur setengah jam, 1 jam gitu. Nah, itu jadi petugas kepala UKS. UKS. Itu berapa lama? 2005 sampai 2000 sebenarnya sih saya memang salah satunya juga yang memotivasi saya adalah Bu Tias juga sama menanyakan kenapa enggak mengambil guru yang satu bidang satu profesi masih sama gitu kan. Akhirnya 2011 saya kuliah. Lanjut lagi ngambil S1 untuk pendidikan biologi yang masih sama dengan itu. Berarti ngambil S1-nya pendidikan. Ya, pendidikan biologi. Jadi 2013 udah mulai ngajar. Udah mulai ngajar. 2013 mengajar menggantikan Bu Agnes yang pensiun. Oke. Awalnya itu tuh ya. Iya, Karena kekurangan guru. karena kekurangan guru Nah, betul. mencari guru di luar juga rada susah gitu kan. Nah, ini ada alumni yang punya Betul. potensi dan udah punya sertifikasi gitu ya, SPD-nya gitu kan. Iya, Jadi di paket hitamnya 2 tuh ya. D3 dan S1. Iya, Tapi yang saya pakai sekarang S1. S1-nya gitu Iya, ya. betul. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Bangga banget. Bangga banget Bangga ya. banget. Kepikiran nggak sih waktu itu bakal mau jadi guru di situ? Kalau ditanya cita-cita memang dari kecil itu saya nggak pernah berubah sampai SMA memang mau jadi guru. Oke. Cuma ngikutin berbakti sama orang tua. Oke. Orang tua yang menginginkan untuk masuk perawat, Oke. ya udahlah saya jalankan. Tapi saya putuskan juga ketika 2011 saya mau kuliah, minta restu juga sama orang tua. Saya bilang saya mau kuliah ngambil S1 guru lagi. Mohon doanya aja, mudah-mudahan insya Allah masalah biaya bisa gitu. Ya paling kalau kurang-kurang ya bicara sama orang tua gitu. Ya. Tapi alhamdulillah sampai lulus biaya sendiri. Ya, tahu ya, sobat ini trik Herman gitu ya, atau memang itu sudah menjadi regulasi takdir Herman gitu ya. Ini mirip dengan senior saya di kampus, mana? Jadi ada senior saya, dia sudah menjadi jurnalis, Mas. Iya. Ya, dia sudah menjadi jurnalis, tapi dia punya keinginan menjadi salah satu pegawai duta besar di Arab Saudi. Kalau dia masuk dengan jalur itu, dia nggak bisa masuk. Nggak bisa. Dia punya trik loh. Dia pesantren. Dia pesantren 3 tahun cuma pengen belajar bahasa Arab. Jadi selama 3 tahun itu kajiannya dia bahasa Arab doang aja. Begitu dia sudah bisa bahasa Arab, kemudian di salah satu stasiun TV nasional besar gitu ya, butuh orang reporter pada saat haji berangkat. Iya. Nah karena dia bisa bahasa Arab, dia berangkat gitu ya. Ketemu di sana, tak, ternyata bahasa Arab lancar, ketemu duta besar. Gitu kan stafnya. Kamu mau nggak kerja di kedubes? Benar Pak, benar. Alhamdulillah, cita-cita saya Pak, gitu kan. Jadi ya itu tadi entah kepleset ya Iya. takdirnya atau memang takdir yang dibuat dan direncanakan gitu. Iya. Dan itu unik gitu loh untuk seorang perawat yang belajarnya apa gitu ya sampai akhirnya menjadi kepala di UKS, akhirnya sekarang jadi guru. Gitu Iya, ya. betul. Dan itu menginfluence lo pastinya lo man ke adik-adik. Ya. Iya. Terutama adik-adik PMR gitu ya. Otomatis Iya. pasti pegang PMR dong. Ya, tahun terakhir itu tahun 2018. Dulu masih pembina juga sama. Cuman terakhir 2018 itu pembina karena sekarang ini saya lebih kebetulan dipercayakan sama sekolah untuk ngebantu di kegiatan saya menjadi staf kurikulum. Staf kurikulum itu nggak gampang loh sobat. Menjadi staf kurikulum tentunya kalau bukan memang orang yang brilian untuk mengatur jadwal ya. Ya. Berapa jam guru ini kadang-kadang harus ngajar di tempat lain juga gitu kan, apalagi honorer gitu kan, membagi waktu dan segala macam. Itu ribet, itu luar biasa.